HP aku merem-merem tuh, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, koncon delok dimanapun berada. Episode ini episode apa ya, dadakan. Saya mau bagi-bagi amalan untuk mencari uang dari Bang Goib. Enggak jadi ini dadakan. Saya tadi barusan nonton hari Kamis tadi. Ini tiknya hari Kamis. Ini tiknya sudah masuk hari Jumat jam 2 menjelang sahur. Tadi saya Kamis malam sempat nonton episode Bang Gaib di channel Lapon Delok. Keren ceritanya, ternyata seru. Semoga itu menjadikan manfaat dengan adanya pengalaman yang terjadi bahwa fenomena dana gaib, Bang Gaib ya seperti itu ada. Di episode ini saya ingin menambahkan saja, karena kemarin diminta oleh Mas Ardi sama Mas Dwi, ayolah tambahin saja sedikit ceritanya. Dari sisi pengalaman saya, mungkin akan saya sedikit share, dan pengetahuan saya yang juga masih dalam batas sedikit pengetahuan, mungkin saya akan berbagi. Oke, berbicara dengan Bang Gaib itu hubungannya dengan dana gaib sebetulnya teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat sekarang, apalagi sekarang fenomenanya Bang Gaib, dana gaib, penggandaan uang dan sebagainya dengan mahar sekian, itu banyak terjadi. Apapun itu terjadi di tengah masyarakat kita di Indonesia. Semoga kita dijauhkan dari itu dan kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Sang Pencipta, bahwa segala sesuatu termasuk rezeki itu sudah ada jalannya. Termasuk juga jika ada halangan atau beban hidup, cobaan, itu memang datang darinya. Kembali ke Bang Gaib, sebetulnya saya cenderung, nanti saya akan mengulas juga sedikit menambah cerita dari episode 2, tapi sebelumnya saya akan cenderung membahas masalah bukan Bang Gaibnya tapi dana gaib. Jadi berbicara dengan dana gaib via Bang Gaib ataupun tanpa via Bang Gaib, itu ada dua sebetulnya. Yang satu itu bersifat apa ya, tipuan. Yang kedua itu memang ada nyata. Nanti kita akan bahas sedikit pengetahuan saya. Kita merujuk ke tipuan. Mengenai dana gaib tipuan, ini sepengetahuan saya. Jadi mungkin agak saya balik mundur ke belakang ya. Kenapa saya agak sedikit tahu tentang hal ini. Jadi ceritanya itu, kalau balik mundur itu, saya mengetahui ini sebelum, tidak langsung berurusan dengan Bang Gaib, tapi di masa-masa di mana waktu itu musim ini apa? Sebelum musim nomor berhadiah itu loh, togel. Tapi sebelum itu sebelum SDSB itu, kalau nggak salah zamannya TSSB dan Porkas kalau nggak salah waktu itu. Kupon berhadiah lah, nomor lah, togel lah istilahnya waktu itu. Awalnya dulu memang ini mohon tidak ditiru juga, waktu saya masih kecil, itu masih kecil sekali. Saya kisarannya saya masih ingat, saya masih di kelas 6 SD kalau nggak salah. Jadi ada teman, saya bicara teman bapak lah, teman bapak segala macam yang merayu, setengah memaksa, meminta saya untuk ikut mereka untuk mencari apa istilahnya, wangsit. Saya nggak tahu awalnya gimana. Akhirnya bapak saya setengah nggak percaya, wis bawaan anakku, tapi hati-hati. Jadi
semenjak itu sekitar kelas 6 SD ya, saya lupa ini, SD awal itu masih SD, saya itu diajak ke suatu tempat, biasanya itu tempat angker, ada makam tua, saya ditaruh di situ, ditinggal. Takut-takut, tapi masa itu sudah ada sebelum cerita. Kenapa saya berani-berani ke tempat situ adalah sebelum ceritanya. Itu ada sangkut pautnya dengan bapak saya juga soalnya. Oke, singkat cerita, saya dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Awalnya saya pokoknya disuruh nunggu, nanti ada, intinya sih gini, saya ada penampakan apa, entah itu wujud barang, entah itu angka, nanti besok paginya atau jam 3, biasanya nggak sampai pagi, jam 3 sebelum sholat subuh itu jam 3 sudah datang, saya dijemput, itu nanti ditanya oleh mereka. Jadi memang entah itu kebetulan, saya juga tidak tahu, karena sebetulnya saya kan anak kecil kan takut, mungkin halusinasi macam-macam, saya cuma diem. Yang saya masih sangat membekas itu waktu itu kejadiannya ada yang di makam tua juga, saya kayak di cungkupnya, jadi kayak makam tua tapi yang ada rumah-rumahan gitu, jadi tidak kena hujan, waktu itu gerimis, saya taruh situ, saya cuma ditampain mata, cuma mata aja lah, matanya tapi nggak serem ya, kayak menurut saya itu mata, entah itu anak kecil mungkin halusinasi itu mata. Besoknya saya sampaikan, dibilah nomor mata, tembus. Terus kejadian beberapa kali saya lupa, sampai saya lupa karena beberapa kali itu banyak, sampai kejadiannya itu banyak. Akhirnya ada yang angka juga 07 kalau nggak salah, itu sampai depannya itu apa ya, jadi kalau nomor zaman dulu itu gini, saya sampai tahu kalau 2 angka ditambah depannya itu kop, jadi kop ini 3 angka, depannya lagi as, saya sampai dapat angka itu 4 nomor, as, kop, 2 nomor di belakangnya, sampai seperti itu. Tembus juga, akhirnya sempat heboh, bapak saya sama ibu saya sih nggak percaya, justru wah apa iya sih kayak gitu, nggak mungkin, tapi ya itu terjadi. Itulah awalnya saya sedikit tahu tentang, oh ada toh kayak gini, yang menurut saya waktu itu karena masih kecil, oh ada toh tentang, ternyata bangsa-bangsa gaib, saya bilangnya masih gaib lah, saya nggak terlalu ngerti gaib, yang bisa memberitahu nomor, waktu itu kan nomor ya. Itu selesai, terus puncaknya saya tahu tentang dana gaib, bank gaib itu saya SMA, jadi masa-masa di mana SD SB dilarang, kalau nggak salah itu kelas 3 SMA, saya tahu 95-an mungkin, sekitar 95-94 itu masa-masa SD SB ditutup akhirnya. Disitulah puncaknya yang namanya orang mencari dana gaib. Nah, akhirnya dari situ, karena dulu saya itu apa ya, orangnya kan bandel dalam artian itu, saya itu kan penasarannya tinggi, jadi oh apa iya sih, jadi kalau ada orang mengaku bisa, saya datengin, bukan saya minta tapi saya datengin, sampai akhirnya saya dekat, sampai saya tahu oh mereka itu tricky, oh yang ini real. Ada yang beneran, ada yang memang tipuan. Itulah yang akhirnya saya ingin bahas di sini. Makanya kenapa saya akhirnya sedikit tahu tentang, oh ini ada yang namanya tipuan dan ini ada yang namanya nyata. Kembali lagi ke masalah dana gaib ataupun bank gaib yang termasuk tipuan. Jadi gini, tipuan ini banyak teman-teman, sampai sekarang pun akhirnya makin banyak, karena dengan keadaan yang kita tahu lah, banyak saudara kita yang mungkin terlilit hutang dan segala macam, itu banyak yang mencari jalan pintas. Jadi yang tipuan itu biasanya gini, tipuan itu masih memakai kodam, jadi mereka masih memakai bangsa jin, bangsa kodam. Jadi biasanya itu nanti ada sesaji, ada minyak, biasanya sesaji itu bunga, rampai segala macam, itu terus ada minyak biasanya, terus ada kain kafan biasanya. Itu pertama. Kedua, proses ritualnya itu bisa dilakukan oleh yang meminta ataupun oleh, ya kita bilang mau dukun, mau dukun ngaku-ngaku seolah-olah jadi kiai dan segala macam, itu kan banyak fenomena. Itu bisa dilakukan oleh yang bersangkutan ataupun paranormal lah, ya bilang paranormalnya itu.
Itu nanti biasanya yang tipuan itu kita biasanya pertama itu selalu diminta mahar. Pasti ada mahar yang uangnya sih lumayan biasanya. Itu nanti hasilnya itu ada dua. Pertama itu biasanya itu ada yang kodamnya itu, misalnya kita duduk nih, contoh kasusnya saya pernah yang ngalamin, yang ngikutin yang tipuan itu, dia ditaruh kayak suatu wadah, setelah dikasih minyak segala macam, sesaji bunga, terus dibakarin kemenyan segala macam, terus dikasih kemori, kain kafan, biasanya emang dibus kain kafan, suruh nungguin. Nanti selesai itu dibuka, dalam ada uang, dan itu uang real. Tapi uangnya nggak banyak biasanya. Jadi gini, kisarannya gini, biasanya mahal dia minta 50 juta. Nanti di situ ada uang real 10 juta, 15 juta. Nanti paranormal dia bilang, oh ini bisa dilanjutkan lagi nanti di rumah, yang pasti ini sudah oke, sudah lancar, tinggal Bapak jalanin lagi di rumah dengan ritual yang sama, nanti tungguin aja. Prosesnya mungkin akan agak lambat, agak mulus, kadang-kadang terkendala karena tergantung, wah bahasanya pinter lah, tergantung mungkin kodam, mungkin Bapak kurang kusuk, Bapak kurang ini segala macem. Itu biasanya pancingannya seperti itu, tapi sebetulnya itu uang sendiri. Nanti setelah 1, 2 biasanya lancar, nanti ketiga, 4, 5, 6 itu zong biasanya. Itu yang bisa zong. Tapi bagaimana kok bisa ada uang di tempat itu? Biasanya dilihatin ya, tempat ini kosong segala macam. Waktu proses ditaruh ditinggal. Entah itu yang meminta ataupun paranormalnya sendiri, situ biasanya dilihat, kita bisa ngelihat, oh nggak ada ya, benar-benar nggak ada, kosong, ditaruh, tutup. Di situ kodam bermain. Dia ada proses memindahkan uang memang. Itulah sebabnya makanya ada syarat-syarat segala macam yang memang itu digunakan untuk kasih makan lah, ada proses transaksi lah dengan kodam. Tapi kesimpulannya itu tetap tipuan, karena itu uang kita sendiri sebetulnya yang dipakai. Nanti selanjutnya biasanya suruh ngerjakan di rumah segala macam. Kalau mau lebih banyak, store mahar lagi, nanti keluar sedikit-sedikit. Tapi itu uang kita sendiri. Itu yang pertama. Tipuan yang kedua biasanya itu tetap dengan mahar. Jadi biasanya mahar, uang mahar dalam artian bukan mahar hanya cuma buat beli, yang diceritakan Bapak tadi kan uang buat beli, hanya buat beli apa? Kemenyan, minyak, kain kafan, nggak, biasanya ada sendiri mahar, uang berupa mahar. Tipuan yang kedua adalah proses penarikan uang, memang banyak. Ini misalnya kalau kita maharnya cuma 25 juta, 20 juta, nanti kita dilihatin itu, suruh nunggu di ruangan, biasanya dikasih lilin penerang, biasanya penerangannya terbatas. Setelah ada ritual nanti akan dilihatin segebok uang banyak, tapi itu gini, ada batas waktu. Ngerti maksud saya? Jadi kita dilihat, dia akan nanti paranormalnya akan bilang gini, Pak, nanti Bapak biar percaya kalau memang itu ada uang, tapi ini yang pertama nggak boleh diambil ya, ini buat syarat aja biar Bapak yakin ada, nanti ritual ini harus Bapak jalanin sendiri. Di tahap pertama kali taruh di situ, duduk, nyalain lilin, semua ritualnya sudah ada. Biasanya di tempatnya juga dialasin kain kafan segala macem. Ritual sudah terjadi. Nanti itu seperti kita pasien, saya bilangnya pasien itu sampai melihat, wah ada uang itu segebok. Tapi uang itu dibilang bahwa ini sementara ya, nanti akan hilang sendiri. Intinya paranormal itu hanya menunjukkan bahwa ini loh ada. Nah itu sebetulnya sama lagi, itu prosesnya kodam cuma ngambil atau ada proses transaksi dari kodam dengan paranormalnya bahwa memindahkan uang entah dari mana, tapi sifatnya temporary. Nanti harus balik lagi karena nggak bisa itu. Kenapa? Itu runtut hubungannya panjang nanti. Kenapa nggak bisa? Kalau bisa pasti udah diambil sama paranormal, itu nggak bisa. Itu karena ada runtut panjang belakangnya. Dia ngambil dari mana? Kenapa dia tidak bisa lama-lama? Itu ada proses transaksi juga dari sisi sananya. Sisi yang punya uang di sana itu ada. Itu ceritanya. Ternyata itu uangnya juga ada tapi sebentar. Setelah itu biasanya paranormalnya akan meminta, udah Pak ya, Bapak udah bisa lihat sendiri, ini ada, ini real, segala macam. Cuma karena keterbatasan waktu dan sebentar Bapak sudah bisa melihat,
tolong ini dijalanin di rumah. Biasanya setelah 40 hari nanti akan muncul Pak beneran. Biasanya kita harus menyediakan suatu kamar sendiri kosong dengan syarat bla 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 macem-macem lah, segala macem itu ada. Nanti kita suruh nunggu. Biasanya harus tambah mahar lagi kalau pengen banyak lagi Pak. Biasanya dipancing itu. Dipancing, intinya kalau bisa jangan nanggung. Itu triknya biasanya seperti itu. Tapi setelah ditunggu-tunggu biasanya nanti setelah di jalan di rumah nggak ada song. Itu terkait dana gaib, penggadaan uang, bank gaib segala macam yang sifatnya tipuan. Semoga di sini sudah ada sedikit kejelasan buat teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi, ini batas pengetahuan saya seperti itu. Pertanyaannya lagi, adakah sih dana gaib yang nyata? Ada. Salah satunya yang dicerita kemarin yang episode 1 dan 2 itu termasuk nyata. Cuma saya akan tegaskan bahwa nanti terakhir-terakhirnya itu yang didapat bukan uang. Kenapa? Karena awalnya selalu pancingannya uang, ujung-ujungnya nanti itu akan transaksional yang berupa pesugihan. Itu trik mainnya di situ. Memainkannya itu ini lebih justru kalau saya melihat yang seperti yang cerita yang kemarin episode 1 dan 2 itu yang lebih serem sebetulnya. Nanti di situ akan ada proses transaksional. Misal awal nih dilihatin, waduh Bapak harusnya mau dapat nggak jadi, ini nggak dapat nggak jadi, harusnya terus jalanin. Nanti akan ada di mana ini bisa nih, cuma dapetinnya bukan uang, tapi berupa emas, permata segala macem lah. Tapi mohon maaf, bukan emas batangan kayak bakaran, bukan. Justru itu memang ini real. Jadi itu barang-barang emas yang terkait peninggalan zaman dulu yang terpendam sebetulnya. Itu dimanfaatkan oleh jin segala macam untuk menggoda manusia, untuk berbuat sirik, memuja mereka dengan transaksional segala macam. Akhirnya diberikanlah itu. Itu biasanya ujungnya seperti itu. Yang nyata dana gaib itu jarang yang ujungnya itu, saya belum pernah melihat yang ujungnya itu uang justru. Biasanya nanti itu tadi awal proses mau dapat nggak jadi Pak, wah tinggal dikit lagi, besok tinggal dikit lagi. Nanti ujung-ujungnya akan dirubah. Ini mungkin karena banyak kendala. Kalau uang mungkin akan dirubah emas atau segala macam, mahkota kayak bentuknya boneka, ada yang bentuknya boneka emas, benar-benar boneka dari emas, ada permata, nanti bawa kan bisa jual segala macam. Itu yang terjadi, dan bahayanya nanti di ujung-ujungnya itu akan proses transaksional yang berbau tumbal. Itu karena itu permainan waktu, permainan makin mendesak, kita makin panik, iman kita sudah makin goyah. Di prosesnya itu yang ngeri seperti itu, kita ditariknya tipis-tipis, dibolokin tipis-tipis. Even bahkan awal-awal doa-doanya itu kesalnya doa-doa Islami Arab, padahal yang disampaikan itu tulisan Arab yang berbau sihir, biasanya Arab gundul, taruh di kertas dengan lambang-lambang segitiga segala macam. Itu akhirnya diberikan, dimakan, ditaruh buat apalah segala macam-macam itu trik. Karena kalau langsung kadang-kadang orang langsung, waduh pesugihan resikonya gini, enggak, dia tipis-tipis, nanti pas sudah mentok itulah terjadi. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi ada tiruan dan ada yang nyata. Kalau nyata urusannya biasanya pesugihannya apa, bisa mengorbankan nyawa, pasti otomatis nyawanya itu bisa nyawa keluarga, ada bahkan nyawa dia sendiri. Jadi yang pernah saya tahu, saya nggak bisa sebutkan siapa, pokoknya bapak ini adalah seorang kamituo. Kamituo itu apa ya, pokoknya kamituo di daerah Jawa Timur, otomatis daerah Jawa Timur. Sama prosesnya seperti itu, ujung-ujungnya dia akhirnya tidak bisa mendapatkan uang tapi bisa mendapatkan emas, dan ternyata akhirnya itu ada deal-dealan bahwa itu adalah pesugihan yang akhirnya harus mengorbankan tumbal nyawa. Dan entah ini beruntung atau tidak, intinya waktu itu nyawa yang diambil beliau sendiri, cuma ada perjanjian waktu. Jadi memang dia ada perjanjian waktu segala macam berapa tahun, sampai saat dia mau diambil nyawanya, dia itu bahkan cerita bahwa waduh
Jadi semingguan ya, semingguan apa 3 hari, semingguan itu dia udah cerita, waduh aku sudah mau diambil nih bentar lagi gitu. Saya sih mikir, masa sih gitu loh. Ternyata memang dia udah nyiapin segala macem. Yang dia sempat drastis, yang dulunya seperti apa, dia berubah-ubah jadi yang jadi orang yang taat beragama, tapi ya tetap tidak bisa karena sudah ada perjanjian. Dan sebetulnya secara takdir dia kan belum mati, cuma seolah-olah kita ngelihatnya sudah mati, padahal dia dibawa ke sana, ke dunia jin yang memberi dia pesugihan itu untuk dipekerjakan sebetulnya. Itu sebetulnya. Adapun terkait cerita yang kemarin episode 1-2 itu saya melihatnya bahwa tokoh yang bisa mendatangkan itu tidak punya hanya satu jin yang bermain, jadi dia banyak sumbernya. Nanti akan, alhamdulillah kalau saya lihat cerita akhirnya kan tidak jadi, wah itu syukur banget. Lepas kalau saya ngelihat sih sekilas sih memang dari bapak tersebut juga ada garis ada garis dari leluhur. Saya tidak mau berbicara banyak, tapi yang sedikit ada yang mengingatkan atau melindungi lah, setidaknya itu yang membantu akhirnya alhamdulillah mendapatkan hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya sadar. Tapi biasanya kalau yang saya tahu dari cerita itu paranormalnya, Gusnya yang dipanggil Gusnya itu tidak punya satu, dia punya berapa banyak jalur. Itu kalau ditelusuri nanti ada yang proses syaratnya harus yang dibilang tadi kawin, itu ada ya, teman-teman tahu lah siapa itu, banyak cerita lah beredar. Jadi memang bisa aja sosok itu, tapi sosok jin atau siluman yang menyerupai itu juga banyak, yang berwujud ular, nanti sisinya jadi emas segala macam. Itu kenapa ada cerita, ada filmnya, itu memang ada kejadian. Jadi Gusnya itu tidak punya satu, punya banyak. Justru ada yang prosesnya nanti yang tumbal diwujudin, yang tadi kemarin kepala sapi, kerbau segala macam, itu kan itu ketemu yang jin itu. Kemungkinan yang orang lain tadi kan ada cerita lain, ketemu perempuan segala macam yang harus diajak kawin segala macamnya. Itu memang berarti paranormal itu yang spesialis seperti itu, yang nyata, dalam artian yang nyata menghasilkan dan pesugihan, biasanya justru tidak meminta mahar dalam artian mahar yang uang untuk yang nominal besar, enggak, hanya untuk beli ubur rampe lah, kayak minyak itu ala kadarnya. Kenapa? Karena itu sudah tugas dia untuk mencarikan pasien perjanjian untuk bisa kena ikat kontrak pesugihan. Itu nyata, tapi risiko monggo. Dan itu sebetulnya ya syirik sekali, sudah itu dosa besar, itu yang bahaya sebetulnya. Dan itu memang kalau kita melihat itu tugas-tugas mereka lah yang ingin membelokkan iman kita, menjauhkan kita darinya, akhirnya menjadi syirik dan sebagainya. Itu sebetulnya kalau kita membahas dana gaib. Kalau mau ngeruntut lebih banyak, nanti monggo ditanyain, nanti kita bisa bahas episode kalau ada yang minta. Saya agak-agak enggan sebetulnya bahas yang serem-serem di bulan puasa, makanya saya banyak cerita yang nyantai-nyantai, tapi ini ya sifatnya mendasar. Itu dari saya, karena kalau ngerunut cerita dana gaib, bang gaib, pesugihan segala macam itu panjang. Kayak tadi mungkin ada pertanyaan, kok bisa sih narik duit sebentar, ada waktu kisaran biasanya 5 menit, 10 menit, yang nyata banyak. Itu ada proses, ada menggunakan kodam, narik duit dari suatu tempat, bisa tempat yang punya orang kaya yang memang bermain seperti itu, ada yang tempat wadah yang koperasi segala macam, itu ada. Wah, nanti bisa dong kita narik uang dari bank? Nggak bisa, itu beda lagi. Nanti ada itu urusannya benang merahnya itu kayak ruwet tuh. Nanti kalau sama aja kayak pertanyaan, kalau ada orang itu bisa narik pakai kodam, tinggal cari kodamnya yang kuat yang bisa narik duit selamanya dong. Nah, itu bisa dia cari, cuma nanti dia akan ketemu lawan penjaga kodam, penjaga uang juga. Nanti hubungannya bisa sama jenglot, sama MD, sama RPW, itu ruwet, urusannya ruwet. Itu yang saya tahu. Adapun tempat-tempatnya itu banyak di Jawa yang bisa, yang ada di Jawa itu sepengetahuan saya ada 8 tempat yang benar nyata. Di Kalimantan ada, ini yang saya tahu aja. Di Sumatera ada juga 1, Kalimantan saya tahu 1, Jawa itu ada 8 tempat,
Di tempat lain saya belum tahu. Dan semoga tidaklah, itu zaman-zaman saya yang saya dulu penasaran orangnya kan, sering itu sampai akhirnya ya ada apesnya lah, ada proses apesnya itu. Itu aja dari saya. Semoga ada manfaat. Intinya apapun cobaan dari kita terkait ekonomi dan segala macam, daripada dengan ritual itu banyak ritual agama saja dijalankan sesuai syariat yang itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Insya Allah rezeki itu sudah dikafling-kafling, cobaan juga sudah dikafling-kafling. Jadi sama saya mengingatkan juga dari video 1 dan 2, kalau kita dikasih cobaan itu namanya kita mau naik kelas, tinggal naik atau tidak, itu aja. Kalau kita adem-adem aja berarti kita nggak naik-naik kelas, itu aja. Itu saja dari saya. Selamat sahur yang mau sahur, ketemu lagi di next episode ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.